Adiaksa dimanapun berada, bertemu lagi dengan podcast Jaksa Indonesia Kejaksaan Tinggi Riau pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2020. Berbagai topik sudah kita bahas sebelumnya. Untuk kali ini ada satu topik menarik tentunya yang akan ditunggu-tunggu oleh semuanya mengenai kenormalan baru atau yang lebih dikenal dengan era new normal. Untuk membahas tentang apa itu era new normal, tentu semuanya ingin mengetahui apa yang ada, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang harus diupayakan untuk dihindari sehingga kehidupan dalam new normal bisa betul-betul diwujudkan. Jaksa tentunya mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan pemerintah dalam upaya menghidupkan era new normal ini, karena sebagian besar masyarakat kurang memahami yang seharusnya difahami. Definisi-definisi kenormalan baru ini adalah kalau kita melihat adanya suatu kondisi mengenai adanya hal yang sudah krisis sehingga diupayakan untuk bisa timbul upaya untuk bisa memperbaiki ke alam yang lebih baru dengan upaya lebih menghidupkan lagi ke arah ekonomi. Bahkan sebagian rakyat berpendapat bahwa era new normal ini jangan sampai hanya menghidupkan ekonomi, bukan menghidupkan manusianya. Untuk itu, pada kesempatan pagi ini, kami telah mengundang narasumber yang merupakan tokoh yang sudah kita kenal baik, di mana beliau banyak bergelut dengan pasien-pasien positif COVID di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau, yaitu Wakil Direktur Umum RSUD Arifin Ahmad, Dr. Vicky Yusi. Selamat pagi Ibu Kajati cantik, apa kabar? Seger kan Ibu pagi ini? Oke, terima kasih atas undangan dari Ibu hari ini, mewakili dari, mungkin dalam tanda kutip mewakili yang tahu sedikit lebih banyak tentang kesehatan. Hari ini hadir untuk memenuhi undangan dari podcast apa tadi Bu? Jaksa Indonesia. Podcast Jaksa Indonesia Kejati Riau. Top. Mungkin Dok perlu diketahui bahwa ini memang kami pertama bahwa ada jaksa yang mempunyai keinginan untuk bisa membangun podcast ini, minimalnya untuk bisa menyampaikan pesan yang bisa cepat diterima oleh masyarakat. Jadi upaya kami tidak hanya duduk di ruangan persidangan, tapi juga mencoba untuk bisa beraktualisasi yang menyampaikan. Jadi kayak lebih dekat ya Bu ya, lebih dekat ke masyarakat dengan topik-topik yang juga tidak cuma hukum, tidak cuma masalah-masalah apa sih yang kejahatan segala macam, tapi juga masalah-masalah yang aktual saat ini Bu ya. Dalam kesempatan ini tentu saya akan mengingatkan pada semua sobat Adiaksa bahwa di dalam era new normal tidak bisa lepas dari kewajiban menggunakan masker. Jangan lupa kemanapun kalau kita keluar dari ruangan atau dari rumah, gunakan masker. Oke, lanjutkan kita Dok. Di sini kalau kita melihat bahwa di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, ada ketentuan yang utama diterapkan new normal ini dengan diterbitkannya keputusan dari wali kota. Ini dalam pelaksanaannya bagaimana menurut dokter dari segi jumlah pasien yang meningkat atau adanya kemungkinan dianggap sebagai fase kedua, karena ada anggapan dari masyarakat bahwa era new normal ini suatu hal yang sudah dianggap tidak ada di COVID. Jadi sehingga mereka belas kemana saja berangkat, tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, itu bagaimana Dok mengenai dengan tingkat kenaikan pasien atau bahkan apakah mungkin bisa timbul fase kedua di Pekanbaru ini? Betul. Terima kasih Bu. Sebenarnya kalau dengan istilah new normal, kayaknya masyarakat tuh nganggep, oh ini udah masuk masa normal loh, udah boleh kita ngapa-ngapain. Karena terbukti dari waktu ditetapkan sebagai new normal dengan penetapan wali kota, tiba-tiba jalanan tambah ramai lagi. Kita tidak ada PSBB lagi kan. Kemudian mulai memenuhi di mal-mal, di tempat-tempat kita yang biasa ngumpul, semua kayak normal lagi, kembali ke normal. Dan kita cukup dikagetkan beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 1 minggu atau 10 hari yang lalu, tiba-tiba pasien yang positif dalam 1 hari bisa sampai 24 orang di Pekanbaru. Sampai 24, kemudian secara bertahap menurun. Kalau kondisi terakhir saat ini yang positif yang dirawat di RSUD Arifin Ahmad masih 11 orang. Kemudian lagi dengan total pasien kita 36 orang, yang lain masih menunggu hasil dari apakah hasil swabnya positif atau tidak. Yang jelas di kami sendiri mengalami kesulitan pada saat tiba-tiba pasien positif dan PDP bertambah banyak. Akhirnya ruang rawat inap yang kami sediakan full, sampai full.
Jadi mohonlah kita menghimbau juga ke masyarakat new normal ini bukan berarti kita kembali ke normal yang lama, tapi kita normal yang baru. Normal yang baru itu gimana sih? Tadi kan Ibu Kajati sudah menyampaikan, kita biasakan pakai masker. Kemudian kita juga tidak lagi ngumpul-ngumpul yang tidak berjarak. Jadi beberapa kafe, beberapa tempat ngumpul memang kita sudah melihat juga ada perubahan-perubahan tatanan. Seperti misalnya sebelum masuk ke suatu tempat, kita harus cuci tangan dulu dengan hand sanitizer yang tadi ada gambar ibunya, cantik. Jadi ada hand sanitizer, kita harus cuci tangan dulu. Kemudian di tempat itu juga kita tidak boleh duduk berdekatan. Pada saat new normal pun tiba-tiba di RSUD pasien langsung banyak sekali berdatangan lagi. Di poli kami penuh lagi yang tadinya hanya misalnya sehari cuma kunjungan kami 100 sekarang tiba-tiba sudah penuh kembali ke normal yang dulu lagi sampai 700 sampai itu akhirnya kami memasang tenda di luar juga Bu. Jadi di luar tenda digunakan sebagai ruang tunggu pasien agar kita tetap menerapkan physical distancing yang kita harus tetap berjarak dari pasien, tidak boleh berdekatan satu sama lain karena kita tidak tahu kondisi pasien. Kalau mewajibkan masker di area rumah sakit itu sudah jauh sebelum penetapan adanya normal. Mungkin itu sekilas. Ya. Dok, tadi saya agak kaget dengan jumlah penambahan pasien dalam satu hari lebih dari 20. Iya. Padahal dalam yang fase pertama kita dan saya mengikuti semuanya kan hanya 1, 2, 3 sebanyak itu. Nah, ini pengendaliannya gimana ya maksudnya? Apakah itu dari seluruh wilayah atau seluruh Riau? Dari seluruh Riau. Jadi kalau kita nangkepnya sih kayaknya ini efek yang dari habis Lebaran, kemudian ada pembukaan transportasi lebih diperlonggar. Nah pasien-pasien itulah yang akhirnya membuat klaster-klaster baru. Yang kalau dulu di Riau kita dengar pertama kali klaster Magetan, klaster yang berasal dari pesantren yang kemudian dia tersebar di beberapa tempat. Belakangan kita melihat lagi klaster dari salah satu BUMN atau klaster dari tempat tinggal yang bersangkutan atau ada juga klaster pendatang yang sedang berkunjung ke Riau membentuk klaster baru, hal-hal yang seperti itu. Jadi mohonlah tetap walaupun ini sudah era new normal, kita tetap membatasi untuk kita berpergian. Jadi untuk hal-hal yang tidak perlu kita harus tetap membatasi. Untuk ini Dok, kalau di tempat lain kan kita melihat udah mendengar berita bahwa banyak tenaga medis yang terkena di kita ada juga nggak yang kalau di Riau ada beberapa tempat ada di kabupaten kota, tapi alhamdulillah kalau di Pekanbaru di RSUD Arif Muhammad kita juga sudah melakukan swab massal. Alhamdulillah mudah-mudahan sampai akhir kita tetap dalam negatif, tidak ada yang ditemukan positif. Satu lagi Dok mengenai di rumah sakit ini, salah satu di antaranya penyebab tenaga medis ini terpapar karena ada ketidakjujuran dari pasien. Iya betul. Satu ketidakjujuran, kemudian lagi pasien sudah mulai takut duluan pada saat, apalagi sekarang ya informasi sudah tersebar bahwa kalau sakit dengan keadaan demam kita datang ke rumah sakit langsung dilakukan screening penjaringan, penapisan dahulu apakah COVID atau tidak, jalurnya pun langsung berbeda. Jadi kalau pasien melihat itu dia sudah nggak jujur duluan. Kalau ditanyain demamnya dari kapan? Oh baru tadi malam. Emang dari luar kota? Enggak. Nah kayak gitu hal-hal yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan makin kesini sih orang makin menyadari ya bahwa penyakit COVID ini, penyakit virus corona ini bukan aib yang harus kita jauhi atau harus kita hindari. Kita jaga jarak iya, tetapi ini bukan penyakit aib yang memalukan atau yang seperti apa. Justru dengan kita jujur, kita melindungi keluarga kita, ya kan? Gitu sih Bu. Iya, ada sedikit pantun. Tadi saya ngarang sedikit. Bagus indah si sarang lebah, pohon jati sebagai sarangnya. Hati-hati virus corona sedang mewabah. Mari kita jaga keluarga kita semua. Ya di sini emang kalau kita jadi narasumber yang kita pikirkan semalam bukan materi pantunnya, harus kita pikirkan pantun. Sobat Jaksa, ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yusi bagaimana masyarakat yang ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang tidak patuh dan ada juga yang tidak jujur. Untuk itu kami berharap tentunya perlu kita sampaikan juga Dok, di sini kebetulan kami selaku aparat penegak hukum adalah satu-satunya di seluruh Indonesia yang melaksanakan sidang pelanggaran PSBB. Jadi pada saat dilaksanakan penerapan PSBB bahwa ada beberapa pelanggar yang memang harus dikenakan upaya untuk efek jerak, jadi dibawa ke ranah hukum, disidangkan dan kemudian kita bekerja sama dengan tentunya majelis hakim dan juga aparat dari penyidik dari polisian. Nah, di situ adalah dengan upaya mereka mempunyai kesadaran bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi apabila ada yang dilanggar. Jadi hukum diciptakan itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditepati. Jadi kalau dilanggar maka ada sanksi yang harus dikenakan.
Itu Sobat Adiaksa hanya satu-satunya di Provinsi Riau yang melaksanakan kegiatan sidang terhadap pelanggaran PSBB. Yang pertama juga kan Bu di Indonesia? Yes. Kemudian ini dok, kalau kita bicara masalah COVID, tentunya kan di sini dokter pernah mendengar ada istilah reconfirming anggaran, di mana beberapa anggaran yang ada yang sudah masuk dalam dipaknya daerah masing-masing, ada perubahan, ada pergeseran karena dengan catatan harus mendahulukan untuk mengoptimalkan memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah ini bagaimana dok di rumah sakit sendiri untuk di RSUD apakah terganggu dengan obat untuk yang sudah biasa rutin atau bagaimana? Kalau mengganggu pelayanan tidak, tetapi lebih mengganggu yang tidak terfokus kepada pelayanan pasien. Seperti misalnya kalau di jajaran Direktorat Umum kita kan selalu menganggarkan pembelian AC, pembelian komputer atau pembelian meubiler itu ditiadakan. Bahkan sebenarnya ada satu yang seperti pembelian kita penting banget misalnya kayak tahun ini aja sebenarnya saya butuh banget untuk perbaikan lift misalnya, tapi karena kita masih ada lift satunya lagi yang masih bagus, akhirnya itu kita kesampingkan karena kita fokus pada upaya agar menekan angka virus corona ini juga menekan penyebarannya. Untuk Provinsi Riau hal yang perlu kita acungi jempol juga Bu, mungkin kalau dari pihak kejaksaannya dengan segi hukumnya dan segala macam, di kita pasien begitu positif dia harus langsung dirawat, tidak bisa isolasi mandiri. Karena kalau di tempat lain kan kadang-kadang ada isolasi mandiri dan segala macam, kita enggak. Jadi langsung dilakukan perawatan, kemudian agar kita benar-benar yakin dia tidak menyebarkan kemana-mana. Dan itu tentu memerlukan perubahan-perubahan. Kayak di tempat kami di RSUD Arifin Ahmad, kita lakukan perubahan ruang rawat inap. Jadi ada ruang rawat inap yang tadinya tidak kita gunakan, bahkan sudah jadi gudang, dan kutip sudah jadi tempat barang-barang kami yang nggak kepake, itu kita renov habis. Kita lakukan relokasi, kita buat sesuai standar COVID dan segala macam. Jadi kita sekarang sudah punya sampai tadinya istilahnya adalah PINERI, penyakit emerging, new emerging, dan jadi penyakit-penyakit yang mewabah seperti virus corona dan segala macam itu masuk dalam PINERI. Ada ruang PINERI 1, awalnya kita cuma punya ruang PINERI 1, sekarang kita punya ruang PINERI 2, kita punya ICU khusus untuk PINERI, hal-hal seperti itu. Dan itu jelas merubah anggaran kami. Jadi terpisah ya antara pasien COVID dengan yang terpisah, jelas. Tidak hanya sekedar ruangan ya, gedungnya pun terpisah. Ya, soalnya ada kekhawatiran. Jadi kalau main ke rumah sakit nggak apa-apa ya, tapi kalau main dok, ada kekhawatiran masyarakat pada saat dia sakit yang bukan itu, kan, jadi akhirnya dia malah hanya di rumah tidak berobat, tambah sakitnya. Jadi memang perlu disampaikan pada semuanya masyarakat. Jangan takut untuk berobat, tetap ada pemisahan. Betul, jangan takut untuk berobat dan harus jujur, harus jujur. Terus dok, mengenai bantuan, apakah memang ada bantuan untuk rumah sakit RSUD misalnya dari donatur atau dari? Ada, kalau itu ya ada. Kejaksaan juga, terima kasih sekali Ibu sudah membantu kami dengan APD dan dengan kemarin juga ada waktu mendekati Lebaran ada sembako dan segala macam. Terima kasih sekali, itu sangat membantu kami karena di saat kami kesulitan mendapatkan APD, kemudian mendapatkan juga suplai vitamin pun berdatangan dari seluruh penjuru, bahkan dari cuma mulai dari yang instansi besar atau kemudian BUMN dan segala macam sampai pribadi perorangan pun ada banyak ya. Dan kita melakukan pencatatan itu loh. Nah, Sobat Adiaksa yang berada, jangan lupa kita tetap harus bisa berbagi dengan siapapun di mana kita berada. Jadi kebetulan kami sudah melaksanakan kegiatan baksos, memberikan APD kepada seluruh tenaga medis dengan menggandeng BUMN yang ada, dan murni dari Kejaksaan Tinggi sendiri adalah memberikan 1.000 sembako yang diberikan pada sebagian tenaga honorer ataupun tenaga cleaning service di rumah sakit ataupun masyarakat yang memang terdampak dari akibat COVID-19 ini. Dok, mungkin perlu dokter ketahui juga bahwa kami juga punya bidang datun, di mana datun ini melaksanakan kegiatan pendampingan. Kalau kita lihat jumlahnya dok di sini cukup besar, bahwa seluruh wilayah dari Provinsi Riau ini ada 1.136.191.168.234 rupiah. Nah itu akan terbagi kepada 12 kabupaten dan kota, 2 kota dan 10 kabupaten. Nah, disinilah peranan Datun melaksanakan kegiatan pendampingan
menggandeng BPKP juga Ya, bersama-sama untuk berupaya meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan Ya, dalam penggunaan dana untuk percepatan penyelesaian COVID ini. Ya. Jadi kami juga berharap kalau memang teman-teman di RSUD ada kesulitan Ya. ataupun ada hal yang sifatnya dispute bisa minta tentunya legal opinion kepada kami atau pendampingan untuk pelaksanaan kegiatan sehingga Jangan bosan aja kami datang ya Bu ya. semua bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan. Iya, Kami iya, berharap iya, iya. semua kehadiran kami di Kejaksaan Tinggi di Riau ini dan juga Dirasakan sama seluruh iya. kejaksaan tinggi pada masing-masing wilayah bisa bermanfaat minimalnya Betul, bagi betul. pemerintah daerah. Iya. Sobat Adiaksa, inilah tadi pembicaraan kita mengenai COVID dengan dampaknya dan tentu bagaimana kegiatan peranan dari kejaksaan pada pelaksanaan kegiatan, ada rekonvensi anggaran, ada kegiatan-kegiatan lainnya termasuk bakti sosial, di mana kita berharap teman-teman di seluruh daerah di wilayah Indonesia ini, jaksa dimanapun berada tetap bisa bermanfaat bagi seluruh pemerintah daerah di lingkungannya masing-masing. Terima kasih pada semuanya, Dr. Isi, terima kasih. Sama-sama, Ibu satu pantun lagi. Oke, Iya. silakan. Tai lahap kelihatan indah sayang nempel di kuping. Kita harus ingat himbauan pemerintah, selalu jaga social distancing. Yeay. Untuk seluruh stakeholder yang ada di seluruh Provinsi Riau, baik di daerah mengenai kegiatan-kegiatan rekonvensi anggaran ini, tentunya ada satu hal yang perlu semuanya kita waspadai, bahwa seluruh penggunaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Apabila terindikasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bisa menimbulkan kerugian keuangan negara, maka tidak bisa main-main. Ancaman pidananya adalah bisa pidana mati. Kenapa demikian? Karena undang-undang menyebutkan bahwa dalam keadaan khusus untuk tindak pidana korupsi bisa diancam dengan pidana mati. Jadi untuk itu mari kita upayakan sebaik mungkin menggunakan anggaran ini dengan didampingi oleh kejaksaan dengan BPKP. Itu bukan berarti bahwa bisa semena-mena menggunakannya, tapi dipertanggungjawabkan seutuhnya oleh masing-masing satuan kerja yang menggunakannya. Sekali lagi kami ingatkan, mari kita kenali hukum, hindari ancaman hukuman.